الحمد لله رب العالمين. Rasul pernah bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara umatku yang tergolong sebagai syuhada, orang-orang yang mati syahid? Yuqatilu fi sabilillah ya Rasulullah. Dijawab, mereka yang terbunuh di medan perang ya Rasulullah. Itu benar, tetapi kalau hanya itu yang dimaksud, maka alangkah sedikitnya syuhada di kalangan umatku. Padahal banyak. Lalu para sahabat bertanya, apa saja ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin hadirat masyarakat muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Syukur Panji Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur pelajaran yang kita bisa ambil dari sini adalah bahwasanya kita sedemikian bersyukuri terhadap bahkan yang secara penilaian mata awam kita yang tidak enak itu dianggap sesuatu yang tidak baik. Padahal bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi itu semuanya baik. Maka kita diajarkan suatu kalimat dzikir atau kalimat pernyataan, ma khalaqta hadza batila subhanaka. Ya Allah, ya Rabb, tidak satu pun yang kau ciptakan itu sia-sia. Bahkan di ayat yang lain dikatakan innallaha la yastahyi ayat riba ta'udatan. Allah tidak malu membuat perumpamaan nyamuk, karena nyamuk itu juga satu sistem makhluk yang terdiri dari satu sistem yang rumit. Makhluk itu nyamuk itu punya jantung. Jantung itu juga punya bilik kanan, bilik kiri, punya arteri, punya macam-macam seperti manusia. Lah kalau nyamuknya saat gitu, coba bayangin ya. Jantungnya saat berapa? Pembuluh arterinya saat berapa? Belum lagi ada kumannya jantung itu. Dan kumannya lagi saat bertambah itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang Allah ciptakan di dunia ini, baik yang berupa wujud benda maupun yang berupa kejadian itu misalnya gini Pak, berangkat ke masjid hujan, wah ini kejadian. Atau qadarullah dompet jatuh hilang, nggak kelacak, harus ngurus SIM lagi, ngurus STNK lagi, misalnya seperti itu satu kejadian dan itu makhluknya Allah juga. Dan tidak satu pun yang Allah ciptakan itu, yang Allah jadikan tadi itu sia-sia. Semua kejadian, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan tadi itu, hakikatnya adalah kebaikan untuk kita, untuk manusia. Karena sudah tadi, ma khalaqta hadza batila. Tidak satu pun yang kau ciptakan itu sia-sia ya Allah. Maha suci Engkau. Jadi tidak satu pun yang diciptakan Allah itu sia-sia. Apalagi termasuk penyakit tadi. Apalagi taun yang apabila sampai mati, seseorang kena penyakit taun dan mati asalkan memenuhi kriteria tadi itu, bersabar, tidak melakukan mobilitas, tidak usah kesana kemari, kemudian mengharap pahala dari musibah itu, kemudian juga berikhtisab, mengharap pahala, bersabar. Nah itu pahalanya semisal pahala mati syahid. Mati syahid itu jaminannya apa? Nanti akan ada pembahasan tersendiri di hadis yang lain yang kita akan ketemu. Padahal mati syahid itu garis besarnya adalah semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah.
diampuni. Kematiannya itu sudah menjadi syafaat. Apalagi yang mati syahid, yang syahidul dunia. Syahid itu ada dua, syahidul dunia, ada syahidul akhirat. Syahidul dunia itu adalah yang memang kematiannya itu yuqatilu fi sabilillah, mati di medan perang membela agama Allah. Itu jenazahnya boleh tidak dimandikan, boleh tidak dikafani, boleh tidak disolatkan. Tapi kalau mau dikafani, dimandikan juga boleh. Kematiannya itu sudah menjadikan syafaat bagi dosa-dosa dia. Sudah jaminannya adalah jaminan diampuni dosa, artinya jaminannya sudah jaminan surga, kecuali kalau masih punya hutang. Pak ini, makanya hutang itu, masya Allah, jangan suka-suka hutang. Jangan suka-suka hutang, karena sekelas kematian syahid saja bisa menghalangi seseorang masuk surga, bisa menghalangi seorang syuhada. Sudah syahid dia, tapi masih punya hutang, terhalang surganya gara-gara masih ada hutang. Apalagi yang matinya mati nggak karu-karuan. Ini bahayanya hutang. Gitu. Jadi itu, maka orang yang mati kena taun, dengan kriteria tadi itu, dia mendapatkan jaminan pahala kemuliaan semisal kemuliaan mati syahid. Adapun syahid itu sebenarnya Rasul pernah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, siapakah di antara umatku yang tergolong sebagai syuhada, orang-orang yang mati syahid? Yuqatilu fi sabilillah ya Rasulullah. Dijawab, mereka yang terbunuh di medan perang ya Rasulullah. Rasul kemudian jawab, benar, itu benar. Tetapi kalau hanya itu yang dimaksud, maka alangkah sedikitnya syuhada di kalangan umatku. Berarti masih ada sangat banyak. Kalau hanya mati syahid itu, kalau hanya terbunuh di medan perang, betapa sedikitnya umatku yang tergolong dalam syuhada. Padahal banyak. Lalu para sahabat bertanya, apa saja ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan bahwa man qutila fi sabilillah, yang pertama, barang siapa yang mati di jalan Allah, di terang jalan, fahuwa syahidan, maka dia syahid. Kemudian waman mata fi ta'un, waman mata fi ta'un, barang siapa yang mati di dalam terkena musibah, wabah, penyakit, maka fahuwa syahidan, dia juga syahid. Ada beberapa. Kemudian ada lagi man mata fi mabtun fi batan, man mata fi batan, barang siapa yang mati dikarenakan penyakit perut, segala penyakit perut. Jadi ada kanker usus, ada usus buntu misalnya. Semua penyakit kematian yang disebabkan oleh sakit perut, kram perut dan lain sebagainya, itu tergolong menurut informasi dari baginda Nabi SAW, tergolong sebagai mati atau mendapatkan status syahid. Status syahid. Tapi syahidnya adalah syahidul akhirat. Secara kasat mata, secara duniawinya mereka tidak mati di medan perang, sehingga jenazahnya masih wajib dimandikan, dikafani, disolati. Ini yang syahidul akhirat. Status syahidnya itu di akhirat, di dunianya tidak. Kalau syahidul dunia tadi itu yang mati di jalan perang, di jalan Allah tadi itu. Mati di medan perang membela agama Allah, dan juga fi sabilillah itu. Terus kalau yang syahidul akhirat, secara duniawinya tidak. Jadi secara duniawinya tetap diperlakukan sebagai jenazah biasa, tetapi status di akhiratnya itu sebagai syuhada atau sebagai syahid. Tadi ya, di waman mata, barang siapa yang mati fi ta'un fahuwa syahidan. Kemudian ada lagi batan tadi itu, sakit perut. Kemudian waman mata fi gharikon, atau mati tenggelam di laut, di sungai, gitu ya. Kita kemarin ada
berita itu anaknya Ridwan Kamil di negara mana itu renang di sungai kemudian tenggelam, atau orang yang naik kapal laut kemudian tenggelam, ya, kemudian tenggelam itu mati syahid. Kemudian man mata fi nufasa, orang yang mati di masa nifas atau mati melahirkan. Mati melahirkan ini bisa saja di saat melahirkan itu, atau sebelum bayinya lahir, tapi dalam proses melahirkan, atau setelah melahirkan, apakah sehari, apakah 2 hari, apakah 1 minggu, asalkan penyebabnya masih dalam penyebab melahirkan tadi, masa nifas, nifasa. Waman mata fi nufasa, barang siapa yang mati di masa-masa nifas akibat dari melahirkan, bahwa syahidan, maka dia termasuk syahid. Kemudian sohibul hadam, kalau tertimpa suatu benda, yang mati tiba-tiba tertimpa reruntuhan atau kena bom misalkan yang tiba-tiba, atau bisa dikias kejadian ini dengan apabila kita naik kendaraan, seseorang naik kendaraan tiba-tiba tabrakan mati seketika. Ini bisa dikias ke situ. Ini termasuk bahwa syahidah, maka dia mati dalam keadaan mati syahid. Tetapi yang 5 hal ini tadi, mati syahidnya syahidul akhirah, jenazahnya tetap wajib dimandikan, dikafani, dan disolati. Kalau yang syahid dunia tadi hanya satu, yuqatilu fi sabilillah, yang mati berperang di jalan Allah, itu jenazahnya bisa langsung dikubur begitu saja. Pakaiannya masih lengkap, apanya lengkap, langsung dikubur begitu saja. Ini boleh, tidak masalah. Itu loh sekalian. Jadi di antara fadilah tentang taun tadi itu, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua untuk berikhtisab. Ini yang penting. Kadang-kadang kita ini berusaha sabar, tapi sabarnya sabar terpaksa, sabar karena nggak ada pilihan, gitu. Sehingga yang terjadi tadi itu setengah-setengah dulu. Nah, yang dibenarkan bersabar di dalam menghadapi segala sesuatu itu adalah dilandasi dengan keimanan dan ikhtisab.